Langit itu atap, langit-langit, ataukah ruangan angkasa, ruang jagat raya, luar angkasa yang berisi segala macam benda-benda langit itu. Nah, ini menjadi bagian untuk mengklarifikasi pertanyaan yang lebih dulu mana antara langit dan bumi, sekaligus juga menjawab pertanyaan, langit itu langit-langit seperti atap ataukah sesungguhnya ruang angkasa? Kita lihat dalam sejumlah ayat berikut ini. Yang pertama adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 22. Allah berfirman begini, Alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a bina'aw wa anzala minas samaa'i ma'a. Dialah Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Ayat ini sangat menarik karena memberikan dua informasi penting terkait dengan kajian kita kali ini. Yang pertama, Allah mengabarkan penciptaan bumi, informasi tentang bumi terlebih dahulu. Allah lah yang menghamparkan bumi itu dan kemudian baru menyebut langit dan menjadikan langit sebagai atap. Jadi secara urutan bumi diciptakan dulu kemudian langit. Dan yang kedua, dengan sangat eksplisit Allah menggambarkan langit itu sebagai atap bagi kehidupan di muka bumi. Nah, menariknya kemudian ada tambahan penjelasannya, Allah menurunkan air hujan dari langit yang dimaksudkan oleh ayat ini. Maka sesungguhnya langit yang disebut oleh ayat ini itu apa? Apakah ruang angkasa? Ataukah sesungguhnya atmosfer? Nah, clue-nya, indikasinya itu ada pada penjelasannya itu. Bahwa yang dimaksud dengan langit dalam ayat ini adalah tempat turunnya atau asal turunnya air hujan. Berarti yang dimaksudkan adalah awan. Di mana awan itu? Apakah awan itu ada di luar angkasa? Tidak. Awan itu berada di dalam lapisan-lapisan atmosfer kita. Pada ketinggian beberapa kilometer yang paling dekat dengan kehidupan atau dengan permukaan bumi ini. Jadi yang dimaksudkan oleh ayat ini bukanlah langit ruang angkasa, melainkan langitnya bumi yang di dalam ilmu geologi atau astronomi kita kenal sebagai atmosfer itu. Nah, ketika kita memahaminya sebagai atmosfer, maka menjadi masuk akal ketika dikaitkan dengan informasi yang kedua di dalam ayat ini, bahwa langit atmosfer itu berfungsi sebagai atap bagi kehidupan di muka bumi. Apa fungsinya atap? Adalah untuk melindungi kehidupan di planet bumi ini. Melindungi dari apa? Berbagai macam. Misalnya dari sinar kosmis yang berbahaya. Maka lapisan-lapisan atmosfer ini menapis, memfilter sinar kosmis itu. Baik dari sisi panasnya maupun radiasi-radiasi yang membahayakan kehidupan di muka bumi. Di antaranya misalnya dari ultraviolet. Maka ada lapisan atmosfer yang namanya ozonosfer. Di mana ozon itu menapis, memfilter, melindungi sebagai atap bagi kehidupan di muka bumi. Kalau itu rusak lapisan ozonnya itu, maka bombardir ultraviolet dari matahari itu akan masuk dalam kapasitas atau jumlah yang sangat banyak dan itu membahayakan kehidupan di muka bumi. Oke, ringkas kata, yang dimaksud oleh ayat ini, langitnya bumi, itu sesungguhnya adalah atmosfer. Tetapi ternyata di ayat-ayat yang berbeda kita menemukan penyebutan langit itu tidak selalu menunjuk kepada langitnya bumi dalam arti lapisan-lapisan atmosfer itu. Melainkan juga yang di luar angkasa sana. Sehingga disebutkan bahwa di langit itu ada bulan, ada matahari, ada bintang-bintang, bahkan gugusan-gugusan bintang. Misalnya yang disebutkan Allah di dalam surat Al-Hijr ayat 16. Walaqad ja'alna fis sama'i burujaw wa zayyannaha lin-nadhirin.
Dan sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya. Juga dalam surat Al-Furqan ayat 61. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujau wa ja'ala fiha sirajau wa qamaran munira. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang dan Dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Ayat-ayat ini menggambarkan bahwa di langit itu Allah menciptakan bulan yang jaraknya kira-kira sekitar 380-an ribu kilometer dari planet bumi atau permukaan bumi. Juga menciptakan matahari yang jaraknya dari bumi lebih jauh, sekitar 150 juta kilometer. Juga menciptakan bintang-bintang yang jaraknya bertahun-tahun perjalanan cahaya. Misalnya bintang Alpha Centauri berjarak 4 tahun perjalanan cahaya, sekitar 40 triliun kilometer. Atau gugusan bintang-bintang, galaksi-galaksi yang jaraknya lebih jauh lagi, ribuan dan jutaan bahkan miliaran tahun cahaya. Semua itu kata Al-Quran berada di langit. Langit yang mana? Apakah langit atmosfer? Ya tentu saja bukan. Ketika Allah bercerita tentang langit di mana ada benda-benda langit seperti bulan, matahari, bintang, galaksi, maka itu adalah ruangan langit yang dimulai dari ketinggian atmosfer kita ya, keluar angkasa sampai miliaran tahun cahaya. Jadi apa kesimpulannya? Ada dua. Yang pertama, ketika Allah menyebut langit, maka langit itu yang dimaksudkan bisa langit yang dekat, yaitu atmosfer di bumi, atau yang kedua adalah ruang angkasa di mana benda-benda langit berada.